Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedi Saputra, PLT Kepala Sekolah dari SDN 1 Bintang Tinggi 1, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara. Saya adalah salah satu peserta BCKS Angkatan Pertama. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari penugasan mandiri di modul 3 LK4 dengan topik 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Baik, sudah disediakan oleh panitia. Ini adalah salah satu kasus yang harus diselesaikan dengan cara 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Baik, ini kasusnya. Bisa kita dengarkan narasinya bersama-sama. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Baik, itulah tadi kasus yang kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Jadi tugas kita adalah bagaimana cara kita menganalisis dari kasus tersebut dengan menggunakan 9 langkah. Baik, langkah yang pertama sesuai pertanyaannya, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 atau kasus tersebut? Menurut saya, kasus ini menunjukkan adanya konflik antara nilai kebenaran dan nilai kesetiaan. Tari berada di antara dua pilihan yang sama-sama mengandung nilai positif, namun saling bertentangan. Yang pertama, nilai yang bertentangan tersebut adalah nilai kebenaran. Tari tahu bahwa kejujuran adalah hal yang benar, jadi ia harus melaporkan Rara agar dompet Nina segera dikembalikan. Yang kedua, nilai kesetiaan. Rara adalah sahabat dekatnya. Nilai kesetiaan kepada teman menurut Tari untuk melindungi Rara agar persahabatan mereka tidak rusak. Nah, itu langkah yang pertama, analisis kami. Kemudian langkah yang kedua, pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Menurut kami, pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini adalah yang pertama, Tari, yaitu siswa yang menyaksikan kejadian dan menghadapi dilema moral. Yang kedua, bernama Rara, siswa yang menemukan dan mengambil dompet. Yang ketiga, Nina, yaitu siswa pemilik dompet yang kehilangan dompetnya. Dan yang keempat adalah Ibu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompetnya. Kemudian, analisis langkah yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Setelah kami analisis, fakta-fakta penting yang relevan dengan kasus ini adalah yang pertama, faktanya Rara mengambil dompet yang bukan miliknya. Kemudian fakta yang kedua, Rara adalah sahabat dekat Tari. Yang ketiga, dompet itu berisi uang dan milik Nina. Selanjutnya, fakta selanjutnya, kejadian itu disaksikan oleh Tari. Dan fakta berikutnya, ada pengumuman kehilangan dompet sudah disampaikan oleh Ibu Sri. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat, analisisnya yaitu pengujian benar atau salah, yang mana yang bisa dilakukan.
Berikut adalah pengujian yang dapat dilakukan. Yang pertama, kami mencoba dengan pengujian uji legal, bahwa mengambil dompet orang lain adalah tindakan pencurian, meskipun dalam skala kecil. Ini bisa dianggap melanggar hukum. Kemudian uji yang kedua, yaitu uji regulasi. Tindakan Rara jelas melanggar peraturan sekolah tentang kejujuran dan etika. Kemudian uji yang ketiga, uji intuisi. Naluri Tari pasti mengatakan bahwa mengambil dompet itu salah, dan mengembalikan dompet adalah hal yang benar. Ia akan merasa tidak nyaman jika mendiamkan hal ini. Kemudian uji yang keempat adalah uji publikasi. Jika berita ini tersebar dan diketahui di seluruh sekolah atau bahkan di media sosial, Rara akan dicap sebagai pencuri. Tari juga mungkin dicap sebagai teman yang menutupi kejahatan. Situasi ini akan sangat memalukan bagi semua yang terlibat. Kemudian uji yang kelima, ada uji panutan atau idola. Tokoh panutan manapun seperti pahlawan, pemimpin, atau orang yang jujur pasti akan memilih untuk mengembalikan dompet dan menegakkan kebenaran. Mereka tidak akan membiarkan tindakan salah dibiarkan. Setelah langkah yang keempat, selanjutnya analisis langkah yang kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Menurut kami, paradigma yang paling relevan di sini adalah kebenaran versus kesetiaan. Tapi harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya untuk menegakkan keadilan atau kebenaran dan tetap loyal kepada sahabatnya atau kesetiaan. Selanjutnya langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Menurut kami, pandangan kami, prinsip resolusi yang paling tepat adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking yang dikombinasikan dengan berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Berpikir berbasis rasa peduli, Tari bisa mendekati Rara secara personal dan empatik, menjelaskan mengapa mengembalikan dompet itu penting bagi Nina dan mengapa persahabatan mereka juga penting. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Tari tahu bahwa kejujuran dan aturan adalah fondasi yang harus ditegakkan. Keputusannya harus berpegang pada nilai-nilai ini, terlepas dari perasaannya. Lanjut ke langkah yang ketujuh, analisis kami. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Menurut kami ada, yaitu opsi yang ketiga, dinamakan dengan opsi trilema, yang dapat dilakukan Tari, yaitu tidak langsung melaporkan Rara ke guru, tetapi mendekati Rara secara pribadi terlebih dahulu. Tari bisa berbicara secara baik-baik dengan Rara, meyakinkannya untuk mengembalikan dompet itu sendiri kepada Bu Sri atau Nina. Dengan cara ini, Tari masih menjaga persahabatan mereka, dalam hal ini kesetiaan, sambil tetap mendorong Rara untuk melakukan hal yang benar, dalam hal ini kebenaran. Analisis selanjutnya, langkah ke-8. Apa keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus tersebut? Menurut kami, keputusan akhir yang bisa kami ambil adalah Tari harus berbicara dengan Rara secara pribadi dan memintanya untuk mengembalikan dompet tersebut secepatnya, secara pribadi berbicaranya. Tari dapat menjelaskan bahwa ia melihat kejadian itu dan bahwa kejujuran adalah hal yang jauh lebih penting daripada uang atau bahkan persahabatan yang didasari ketidakjujuran. Jika Rara menolak dalam hal ini, Tari harus melapor kepada Bu Sri karena keadilan harus ditegakkan. Selanjutnya langkah yang ke-9. Pelajaran apa yang Ibu atau Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Ibu atau Bapak di kemudian hari? Menurut kami, pelajaran yang didapat dari kasus ini bahwa menegakkan kebenaran seringkali membutuhkan keberanian, terutama jika harus mengorbankan hubungan atau kepentingan pribadi.
Keputusan ini mengajarkan bahwa integritas diri lebih berharga daripada kenyamanan sesaat atau persahabatan yang rapuh. Pelajaran ini akan memperbaiki pengambilan keputusan saya di masa depan dengan selalu memprioritaskan kejujuran, bahkan dalam situasi sulit. Saya akan selalu mencoba pendekatan persuasif dan empatik terlebih dahulu, tetapi jika tidak berhasil, saya akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan untuk memenuhi penugasan mandiri kami di modul 3 LK4 ini dalam mencoba memahami satu kasus, bagaimana cara kami mengambil keputusan menggunakan 9 langkah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.